From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Wow, terima kasih banyak buat Elita. Senang banget kalau ngelihat tadi dari teman-teman juga luar biasa ya. Kesaksian Michael juga sangat memberkati. Terus teman-teman yang lain juga aku lihat Yelika. Aku baru tahu ceritanya sampai sedetail itu ya. Memang banyak hal yang terjadi simultaneously. Makanya aku juga nggak sempat update mungkin secara detail. Aku mau menyapa dulu buat teman-teman. Bagi yang memungkinkan untuk buka kamera boleh. Bagi yang you feel like so sick atau apa gitu ya, kecapean ya silahkan gitu ya. Tapi kalau yang enggak, ayo sama-sama kita buka kamera, kita latih diri kita untuk tetap fokus ya, untuk tetap kita berfokus ria. Halo untuk Beta dan Natasha. Gimana Bet? Sudah enakan belum? Better kok, sisa batuk berdahak. Oke. Oh, sisa batuk ya. Oke, aku harap nanti ada obat yang udah kita kasih itu enak banget sih obatnya. Nanti bisa mungkin dicoba juga ya. Aku lihat PSR udah beli beberapa itu. Bisa dibagi-bagiin. Terus aku juga lihat ada teman-teman dari Shenzhen. Ada aku lihat ada Jason, ada Calvin, ada Alden, dan ada Evander. Dan juga ada, itu Jerome kan? Ya. Bener kan? Jerome. Rom, lu gerak dikit coba Rom. Gerak dikit gitu. Oh iya Jerome itu. Jerome banget. Terus juga ada, ini siapa ya? Sebelahnya Jerome siapa? Selain Evander. Ya. Siapa namanya? Jorel, Pes. Oh iya Jorel kan? Jorel kan? Oke, Jorel ya betul ya, Jorel ya. Oke. Thank you. Oke, sapa semua ya. Waduh, senang. Evander juga udah balik ternyata ya. Baru lihat nih, Evander sudah di sana. How's the flight, bro? Bumpy nggak flightnya? Aman, Pes. Gak ada bahaya. Cie, makanannya enak. Makanan yang mana nih? Shenzhen atau Indo? Wih, makanan di pesawat, bro. Belum nyampe. Oh, nggak dikasih. Kok nggak dikasih? Kamu Ada naik apa ada emang? dikasih breakfast, cuman kayak udah mau nyampe tanggung makan di bandara aja langsung. Oh, kamu bukannya naik itu, Katai? Enggak, China Southern, langsung straight Shenzhen. Oh, enak ya, China Southern. Oh, China Southern tuh berangkatnya jam 12 ya berarti ya, Pan? Iya, jam 1:30. Nyampe Shenzhen jam 6:30 ya, 6:30. Nyampe Shenzhen 6:30 Beijing time. Jadi 5 jam. Oke. Wow, good to see you alive, healthy and sound. Really good. Ya. Yeah, Thank you. Pes. Terus di sana kalau aku lihat kelihatannya masih nggak terlalu dingin ya berarti ya. Masih standar aja ya. Belum dingin ya berarti ini ya bulan 8 ya. Oke, ada Jason juga. J, kayaknya kurusan ya J. Turun sekitar 100-200 gram kayaknya ya. Just joke ya bro ya, just joke. Oke. Alden juga tadi ngelihat, seru juga ngelihat Alden ya, udah lama. We love you guys, we miss you guys, and we'll see you in a bit moment ya. After pengurusan di sini nanti aku juga akan berangkat lagi ke sana. Aku nggak akan sendirian, tapi bersama aku nanti akan ada Dr. Samuel Pang ya. Our loved one, karena sepertinya Firman dan dia adalah satu. Nanti kita akan sama-sama ngobrol ya. Oke, why don't we pray together? Bapak, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh sama-sama ada di tempat ini. Hamba berdoa biar kiranya ada kekuatan daripada Tuhan yang juga memampukan agar kami semua boleh tetap sehat. Tuhan, percepat kesembuhan bagi setiap kami semua yang ada di tempat ini. Bagi teman-teman yang lagi sakit, Tuhan, yang bergabung secara online maupun juga yang di onsite. We love our loved one dan we pray for the healing for them. Kami berdoa agar ada kesembuhan yang juga boleh mengalir senantiasa. Bapak, aku berdoa
Tidak ada satu virus atau sakit apapun yang juga boleh menghambat pekerjaan Tuhan, tapi biarlah kiranya badan kami boleh bermultiplikasi sel-sel tubuh yang sehat, dan biarlah sel-sel yang tidak sehat itu boleh mati dan terbuang oleh siklus pencernaan daripada tubuh kita. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan belajar kebenaran firman Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh memahami dan mengerti apa yang Engkau sedang arahkan. Engkau sedang tuntun gereja kami, apa yang sedang Engkau ingin buat di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan atas perjumpaan dengan kuasa Tuhan yang kami boleh rasakan di dalam beberapa waktu ke belakang, dan kami percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi orang-orang yang pintar beragamawi, tetapi kami sungguh menjadi orang-orang yang juga boleh berdisiplin, boleh terus-menerus berprinsip, hidup di dalam spiritualitas. Terima kasih Bapak, berikan waktu ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, biarlah kami punya pikiran dicerahkan, kami punya hati yang juga mau belajar beberapa waktu ini. We pray in Jesus mighty name. Roh Kudus, Kau yang ambil alih beberapa waktu ke depan. Amin. Amin. Senang banget bisa kembali berbicara setelah sekian lama nggak ngomong ya. Maksudnya karena kemarin juga aku sempat nggak enak badan gitu. Kemarin hari Selasa pagi aku masih anterin Jo saya ke airport jam 4 pagi. Dia stay di sini, terus dia sekarang lagi ikut kayak lomba ya di Kunming atau di mana gitu. Lagi lomba buat arsitekturnya dia. Dan pagi itu aku masih anterin, masih oke. Terus begitu pulang malamnya mulai berasa agak nggak enak gitu ya, lehernya mulai agak nggak enak. Tapi puji Tuhan PSR cepat banget lakukan sesuatu. Aku langsung dikasih banyak multivitamin, vitamin-vitamin ara naturopati ya, bukan sembarangan multivitamin, tapi vitamin yang khusus sudah dipilih bahkan diimport dari UK gitu ya. Nanti bisa nitip sama Evander juga kayaknya ya. Itu khusus, jadi memang pilihan, dan kita juga udah terbiasa, dan dampaknya ya puji Tuhan sampai hari ini nggak demam, nggak parah, dan kemarin sempat kehilangan suara beberapa hari, dan ini mungkin pertama kalinya aku bicara selama ini gitu ya, sebelum-sebelumnya enggak gitu. Jadi ya puji Tuhan kita semua juga dalam keadaan baik, anak-anak sehat. PSR ada sedikit karena panas, matanya juga agak ada kayak bintitan gitu ya. By the way, nggak cuma kita doang teman-teman, tapi aku juga udah dapat berita bahwa banyak banget dari teman-temanku di sekitaran, para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang juga sama. Dari kemarin aku tanya, Pak, how are you tepar? How are you tepar? Tepar gitu, pada tepar semua yang lagi di Jakarta nih. Jadi kalau aku boleh lihat, mungkin yang pertama memang karena badan kita kecapean ya, terutama kita yang kemarin EG itu persiapannya luar biasa ya. By the way, kasih tepuk tangan juga untuk tim panitia ya, Elita dan teman-teman, Caitlin semua ya, yang juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan luar biasa ya. Kasih tepuk tangan dulu buat mereka ya. It's just so amazing. Dari dulu aku lebih percaya kepada small team daripada kita bikin kepanitiaan gitu. Kenapa? Karena yang penting itu adalah hati. Kalau kamu dapetin hatinya, kamu bisa melakukan lebih banyak daripada orang yang nggak punya hatinya gitu. Bayangin kalau pacaran kepaksa ya. Kalau pacaran kepaksa itu kita mau angkat telepon aja udah males gitu kan. Tapi kalau pacarannya sukarela, kita pulsa habis juga kita jualan es krim supaya bisa beli pulsa gitu kan. Nah itu udah kayak gitu, udah biasa gitu. Nah jadi bisa jadi karena badan kita kecapean, bisa jadi juga karena ini di Indonesia, di Jakarta terutama katanya udaranya lagi buruk banget karena nggak hujan, jadi ada banyak ISPA ya, infeksi saluran pernafasan gitu ya, akut gitu ya. Lalu kemudian ada juga pemikiran bahwa ini memang virus COVID-19 yang udah bermutasi, makanya banyak teman-teman aku tahu yang di sini juga banyak yang udah ke rumah sakit dan itu negatif gitu ya. Tapi walaupun negatif bukan berarti itu bukan COVID, karena kita lihat secara patternnya juga sama. Nah hal ini kita nggak tahu ya, tapi yang pasti ada demam, ada batuk-batuk, lalu ada pusing-pusing gitu ya.
Semoga bukan pusing karena ngelihat orang tertentu, tapi pusingnya beneran dari kepala gitu ya. Bukan begitu lihat dia, aduh gue pusing gitu. Itu beda tuh pusingnya. Kalau itu kayaknya mesti ketemu lagi sama Pastor John nanti. Nah, jadi mungkin itu semua yang kombinasi ya, jadi membuat kita juga kecapean. Tapi saat ini aku udah ada beberapa teman-teman hamba-hamba Tuhan yang juga sama sih. Tepar. Iya nih, gue lagi sakit. Ya mungkin ini memang lagi waktunya juga gitu ya. Yang pasti badan harus kuat sih. Oke. Testing. We good? Yes, very good. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya. Suaranya udah lebih baik ya. Teman-teman yang di Shenzhen, Fanny, Beta gimana? Suaranya cukup jelas. Aman ya? Oke, kalau kayak gitu kita mulai hari ini kita enteng-enteng aja ya. Sambil nanti beberapa dari kalian, aku juga minta untuk bisa sama-sama kita sharing. Mari kita boleh buka di dalam firman Tuhan. Kaget aja karena maksimal volume, jadi begitu PSM digedein, nah tiba-tiba L atau yang lain ngomong jadi membahana. Oh, oke. Oke. So I think the voice it's getting better. So praise God for that. Oke, boleh barengan buka sama aku di dalam Yohanes 4 ayat yang kelima. Nanti mungkin nggak usah ditampilkan, tapi kita sambil ngobrol-ngobrol, lalu nanti mungkin Elita atau teman-teman yang dari Shenzhen boleh bantu baca ya. Oke, Yohanes 4 ayat 5 dibaca sekarang ya, Pes. Iya, silakan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria, Iya. yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Iya. Kenapa ketawa, El? Ada teman kamu yang namanya Yusuf ya? Oke. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria. Memang ini salah satu perjalanan yang Yesus juga sedang lewatin gitu ya. Biasanya dan ini perjalanan diulang gitu ya. Biasanya apa yang ada tertulis di Alkitab itu memang pengulangan. Jadi kalau kalian lihat kota nama Sikar ini juga ada di dalam Kejadian 12 ayat 6 sampai 8. Nah, kota Sikar ini letaknya sekitar 48 km ke arah utara daripada Yerusalem. Memang kota yang terkenal pada waktu itu banyak dihuni oleh orang-orang Samaria. Nah, orang-orang Samaria itu sebetulnya merupakan sempalan daripada Judaisme ya. Jadi dari Jew itu terkenalnya kan memang Yerusalem ya. Nah, dari Jew itu ada beberapa sektarian ya. Jadi kalau waktu aku pergi ke Israel, itu kita bisa ngelihat orang mirip tapi nggak sama, bahkan ngebedainnya aja itu bisa dilihat dari kunciran dia punya, ini apa sih namanya? Ada yang kasih tahu nggak ya? Ini nih, apa kayak rambut di sini yang panjang-panjang itu apa namanya? Kalau di aku godek namanya. Nah, godek, sama nggak nih bahasanya? Nah, jadi itu dari situ aja biasanya orang-orang tuh pincau ya. Ini kalau bahasa Joshua pincau. Nah, ini bisa kelihatan beda banget gitu loh. Jadi walaupun sama-sama Jew, tapi ada yang neo-ortodoks, ada yang ultra-ortodoks, ada yang konservatif ortodoks, ada yang ortodoks murni. Jadi banyak. Dari mana kita tahu? Dari cara berpakaiannya. Jadi ada yang kuncirannya sampai bawah, harus kunciran sampai bawah. Ada yang dia pakainya kipah gitu kan. Tapi ada juga yang pakainya topi yang bagus gitu kan. Dan ada juga yang model pakai bajunya yang jas gitu. Tapi ada juga yang model pakai bajunya yang lebih kayak biasa gitu. Nah, ini beda-beda semua. Nah, itu semua adalah merupakan sempalan. Jadi Samaria ini bicara bahwa ada hal-hal yang kita nggak mau bahas terlalu mendalam di sini. Seperti aku bilang, hari ini kita agak santai aja. Tapi ternyata itu membedakan gitu loh. Jadi bukan berarti Samaria itu berarti the good person gitu ya. Kenapa? Karena ada area-area tertentu yang mereka juga masih menyembah gunung, masih menyembah natural things gitu ya pada waktu itu. Nah, kita
taunya dari mana? Dari firman Tuhan ini, ya. Oke. Setelah itu mungkin ada yang bisa membantu aku, teman-teman dari Sencen. Kita agak close ya. Kalau bisa buka mic-nya lebih bagus, jadi nggak usah lama. Boleh nggak kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7? Hari ini kita mau melakukan eksegesis untuk kita sama-sama mempelajari firman Tuhan ini secara utuh supaya mendapatkan sebuah gambaran pemahaman yang lebih besar dan bisa diimplementasikan khususnya bagi teman-teman kita semua yang kemarin baru ngalamin Tuhan gitu ya. I hope from this parable, from this verse, we can learn a lot gitu ya. Silakan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yohanes 4 ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Yes, betul banget. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sana dikatakan bahwa Yesus sangat letih. Notice nggak ada kata-kata sangat nggak di situ? Ya, Yesus sangat letih oleh perjalanan yang terus terang melelahkan. Pada waktu itu belum ada Tesla, ya. Pada waktu itu belum ada Rubicon, ya, belum ada Hummer. Otomatis capek karena perjalanannya cukup jauh. Dan hari-hari kira-kira pukul 12 ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Yang pertama, aku mau kasih kesempatan dari ayat yang ke-6 dan ke-7. Coba mungkin yang ke-7 fokusnya ya, nggak usah yang ke-6. Teman-teman yang di Sencen bisa mempelajari sesuatu nggak? Apa yang Yesus ajarkan kepada kita melalui hal ini? Silakan. Teman-teman yang di Sencen, Joseph kalau ada boleh. Sencen, silahkan. Ini kita semua harus buka Alkitab ya, karena kita akan fokus hari ini pembelajaran kita secara eksegese. Jadi kita akan secara urut belajar ke bawah. Ada hal-hal yang menarik sekali yang bisa kita pelajari di sini sehubungan dengan judul kita yaitu The Encounter. Boleh ada yang mengambil? Silahkan. Aku open ke Sencen. Yes. Kalau dari aku, ini kayak suara Calvin. Tuhan, yes. Oke. Kalau dari aku kan intinya, key-nya dari sini itu menurutku berilah aku minum ya. Nah, zaman itu mungkin meminta minum dari orang Yahudi ke orang yang non Yahudi itu merupakan suatu hal yang agak nggak umum gitu. Yes, betul. Betul. Mungkin dianggap juga orang Yahudi mungkin nganggap kayak mending gua mati gak minum daripada gua minta sama orang yang kafir lah, anggapannya kayak gitu. Bener nggak, Pes? Betul, itu betul. Dan bahkan kita nggak usah berpolemik terlalu jauh, tetapi kita be simple. Hari ini aku mau eksegesinya secara praktikal ya, secara praktikal. Tapi kalau kamu mau kasih penjelasan tambahan itu baik sekali, kayak barusan nggak apa-apa. Tapi yang lebih sederhana adalah gini, sometimes we have to start the conversation. Ya, banyak daripada teman-teman kita hari-hari ini we don't start conversation. Kenapa? Karena untuk start the conversation itu requires kadang questions gitu loh. Ya, kadang kita lebih terbiasa untuk diam terima. Nah, ini adalah hal yang justru dari awal Yesus udah ajarkan kepada kita, hey, nggak selalu harus orang yang ngomong ke kita. Gimana kalau kita yang ngomong ke orang? Gimana kalau kita yang bertanya? Gimana kalau kita yang initiating the conversation? Kenapa enggak? Waktu kemarin pada saat sesi mau baptisan air, aku masih teringat banget sama Gendis gitu. Gendis itu nanyanya banyak banget. Gendis itu salah satu orang yang aku suka banget karena dia sangat bertanyanya tuh tajam sekali gitu loh. Ini kenapa begini? Ini begini. Ditanyain terus gitu loh. Nah, sehebat apapun kekristenan kalian, iman kalian, dan kalau kalian nggak pernah mau berdiskusi ya, apalagi di dalam DNA, nggak pernah mau berdiskusi dengan teman-teman dekat kalian, otomatis itu semua akan menjadi hal yang tidak bertumbuh. Tetapi ketika kita memulai gitu ya, ada niatan di dalam hati kita untuk aktif, bukan hanya pasif, maka akan ada hal-hal baru yang keluar. Pernah dengar nggak istilahnya gini? Kalau lu udah mampet di satu hal, satu tempat, lu jangan paksa di situ terus gitu loh.
Ngerti nggak? Kalau kamu udah mampet nih, misalnya cara satu kamu udah mampet. Kalau kamu paksain di situ terus gitu loh, misalnya dikasih karet sama kayu gitu ya. Nah kalau kamu udah mampet, ya kadang yang kamu bisa lakukan apa? Ya kamu perlu mencoba ya berpikir yang berbeda gitu loh. Kamu kadang perlu berpikir dengan apa ya? Oh kadang mungkin ininya digabungkah, ininya mungkin beginikah, atau nanti mungkin karet dan kayunya akhirnya bisa jadi katapel, akhirnya bisa jadi senjata buat melawan musuh gitu loh. Tapi kalau kita cuma dikasih kayu sama karet doang, mungkin ya kita mau jadi apa sih? Nggak bisa gitu loh. Karet hanya untuk membinding, kayu hanya untuk pukul-pukul, mana bisa kita attack jarak jauh. Tetapi ketika itu kita lakukan bersama-sama, kita coba praktekkan hal yang baru, itu bisa berubah fungsi menjadi sebuah katapel gitu loh. Nah, sometimes we need a lot of question ya. Ada bukunya satu Simon Sinek yang cukup bagus, itu kata-katanya why bukunya. Itu salah satu buku wajib ya. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita perlu banyak bertanya kenapa. Buat aku juga sama, di generasi yang sekarang udah nggak bisa lagi kita semua cuma disuruh minta, tapi aku mau nanya gitu loh ya. Minggu depan kita akan kedatangan Pastor James Sings. We had a great time with Pastor James. Kemarin datang ke Pastori, kita berdoa bersama di our living room. Kita sama-sama ngobrol dan tahu nggak bahwa sometimes yang terpenting itu adalah ketika kita banyak bertanya. Bukan sehebat apa guru yang sedang kamu temui, tapi semakin kreatif pertanyaan kamu, disitulah perbedaan antara guru yang terbaik sama yang enggak. Tapi kalau muridnya tidak ada yang pernah bertanya, maka tidak akan kelihatan sehebat apa guru kamu. Gitu loh. Ya, pelajaran kita yang pertama, always start the conversation, have prepare for a question. Ya. Start the conversation, prepare for questions. Oke, yang kedua mungkin ayat yang ke-8, silahkan. Ada yang mau membacakan? Dari Sencen langsung dioper aja. Boleh. Calvin terus juga boleh, tapi mau dioper juga boleh. Silakan dioper aja ya. Yohanes 4 ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan, terus maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Nanti bro, masakan. ayat 8 dulu aja bro. Oke, Pas. Ya, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Nah ini satu hal yang menarik Jason ya. Nggak apa-apa Jason pegang dulu mikrofonnya, nanti yang 9-10 aku minta dia juga ya. Jadi double portion, nggak apa-apa. Yang menarik adalah gini loh, kenapa ayat ini ditulis gitu. Nanti kita akan tahu di bawah bahwa ada hubungannya ayat ini dengan ayat firman Tuhan yang di bawah yang dikatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Tuhan. Kita sering kan pakai kata-kata itu gitu kan, makananku gitu kan. Tetapi sebetulnya maksud daripada ayat ini adalah ya sebetulnya pada waktu itu you never leave your teacher behind, gitu loh. Kenapa? Karena sadar nggak, seringkali hal-hal itu terjadi ketika kamu dalam kondisi yang nggak ada, gitu loh. Bayangin ya, kayak aku pernah ikut dalam sebuah perjalanan spiritual, ketemu dengan beberapa orang gitu ya. Contoh kayak waktu aku ke Amerika gitu, aku pergi ke gerejanya Rick Warren, lalu aku ketemu dengan Mosaic, lalu aku ketemu dengan siapapun lah gitu ya. Tahu nggak? Kadang ada hal-hal di mana di saat yang terpenting dari yang terpentingnya, tiba-tiba lu nggak ada gitu loh. Sayang nggak sih? Gitu loh. Kayak kamu udah ikut segitu lama, terus tiba-tiba di waktu yang terpentingnya lu nggak ada gitu. Kayak keskip nggak sih gitu loh. Nah ini puji Tuhan banget kemarin di dalam EG kita selama 3 hari gitu ya, dari total sekian session, kita mulai sesi kita yang pertama dengan self deception ya, yang dibawakan oleh Dr. Jacob Ezra. Bagaimana kita belajar bahwa seringkali kita tuh menipu diri kita sendiri gitu loh. Nah, justru self deception ini salah satunya itu ya sebetulnya ketika kita tidak mengalokasikan seluruh daya kita, tenaga kita di dalam sebuah kesempatan atau waktu yang memang sudah kita ikuti gitu loh. Jadi lucu, kadang kebalik. Misalnya gini ya, contoh gini. Mau pergi ikut seminar gitu ya, misalnya ya. Effort kita untuk mau pergi ikut seminar lebih besar daripada effort kita saat mengikuti seminar. Betul nggak?
Kenapa? Saat kita mengikuti seminar, kita ngantuk, capek, udah nggak tahu dia ngomong apa. Yang penting gue ada di sini. Lu pikir Yesus, malaikat Tuhan ngabsen gitu? Padahal kan tujuannya bukan supaya kamu di absen gitu sebenarnya kan. Nggak ada urusan. Yang terpenting adalah kamu harus tahu bahwa ini adalah waktu dan ini adalah masa untuk kamu ngapain gitu loh. Sometimes it is very challenging to be unfocused when we are bored. Dan this generation is the generation that's easily got bored. Ya. We have to awake. Kita mesti sadar. Seringkali hal-hal besar terjadi ketika kita nggak ada. Sayang banget gitu kan. Kita perlu untuk belajar. Kalau memang saya lagi mau belajar sama Tuhan Yesus, ini contoh ya kepada murid-murid yang di ayat ke-8. Ya kamu harus ada nempel sama Tuhan Yesus gitu loh. Rugi kalau enggak gitu. Biarlah kalau kerja itu dari awal sampai akhir kelar gitu. Ngerti nggak? Jangan nanggung gitu. Kadang kamu setengah-setengah. Ya, kamu bilang dari awal dipertemukan sama Tuhan, tapi endingnya nggak di surga. Endingnya di tempat lain. Serem nggak? Ya, jangan bilang bahwa kamu mulainya dari Tuhan. Belum tentu akhirnya di surga loh. Kasih tahu coba kiri kanannya, bukan lu bro yang pasti. Kasih tahu kiri kanannya, bukan lu, bukan lu, bukan lu. Biar ada perkataan yang ini ya, berkuasa ya. Jadi, ayo jangan kehilangan momen-momen terpenting dalam kehidupan kita. Ya, it's okay. Ya, kalau memang itu adalah hal-hal yang uncontrollable, di luar dari kuasa kamu, it's okay. Tetapi ini kita bicara hal-hal yang di dalam controllable. Ya, contoh, misalnya kalau ketika kamu lagi sakit, kamu nggak bisa barengan, ya itu wajar. Atau ada restriction yang membuat kamu nggak bisa available, itu wajar. Tenang aja. Persekusi, ya kita di China sekian belas tahun kita ngalamin banget yang namanya persekusi. It's okay, tenang aja. Pada waktunya, maka dia akan memunculkan kebenarannya sendiri kok. Nggak usah khawatir akan hal itu. Ya, nggak apa-apa. Kalau itu karena dipersekusi, no problem. Yang bahaya adalah itu karena kamu overthinking. Biasanya orang nyerah karena dia overthinking. Contoh, ya, ketika orang nyerah untuk hidup, cuman gara-gara nggak lulus sekolah, cuman karena nilai jelek, cuman gara-gara nilai semester nggak oke, cuman gara-gara nggak ada pacar. Nah, cuman karena hal-hal yang sesederhana ini, lalu kamu give up. Sayang nggak sih? Gitu loh. Sayang nggak? Padahal seharusnya kamu bisa lakukan lebih banyak. Gitu ya. Nah, ini pelajaran kita yang nomor 2. Ya. Always aim for the maximum. Selalu aim-nya itu ke yang paling maksimal. Ya. Jangan, istilahnya kalau bersihin meja nih, jangan semua udah kamu lap, cuman ada satu bagian yang memang sengaja dibiarinin itu kotor gitu. Supaya ada berkas kamu punya marking di situ. It was your territory gitu. Ngerti nggak? Kayak itu adalah daerah lu gitu. Semua lu bersihin kecuali daerah itu gitu. Kayak sayang banget gitu nggak sih? Jangan. Bersihin semua, beresin gitu ya. Itu maksudnya ayat yang ke-8. Oke, aku minta ada yang membacakan ayat yang ke-9 dan ke-10. Jason, silahkan dilanjutkan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya. Lanjut, Pas. Yang 10 ya, 9 dan 10 tadi aku bilang. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya. Apa yang kita belajar dari yang ketiga ini, poin ketiga? Silakan Jason, kamu habis baca, mungkin kamu kepikiran lebih dulu. Evander, siap-siap Evander, bantuan butuh backup. Jason dulu, habis Jason, Evander, habis Evander, Jerome. Habis itu Alden, sebelahnya Jason ya. Silakan. Ayo Jason, apa yang kita belajar dari ayat yang 9 dan 10 ini? Yang pasti sih, ya itu yang masalah perbedaan orang Yahudi dan orang Samaria. Kalau pada zaman itu kan memang orang Samaria kayak
dikucilkan oleh orang Yahudi karena orang Samaria tidak Betul. memiliki kepercayaan yang sama, terus habis gitu menikahnya juga sama bangsa-bangsa yang menjajah sama bangsa Israel. Betul. Praktikalnya aja, Jason. Praktikalnya apa? Praktikalnya Lihat ya. aku mau jawab. Oke, Evander dulu. Evander kayak bisa. Maju If. Avenger. Ayo Avenger. Sebentar, Pas. Oke, Alden. Alden, you good? Oke, Alden juga. Alden, you good? Iya, Mas. Oke, go. Ini praktisnya ya untuk Praktisnya. Oke, masih confused kelihatannya. Jerome, Jer. gimana Jer? Oke, aku bacain ya supaya kita tahu ya. Masa lo orang Yahudi minta minum sama gua, Samaria? Nah, lihat ya kata-katanya ya. Masa lo orang Yahudi minta minum sama gua, orang Samaria? Terus jawab Yesus gini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, bla 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 bla. Tahu nggak kerennya apa? Yang nomor 3 kita diajarin, stay focus on the truth. Do not provoke emotionally. Seringkali kita kalau dari awal udah diperkatakan, masa Den, lu begitu? Kepancing gak lu? Masa Evander, lu gitu doang? Masa Jerome, masa Jason, yakin lu? Nah, itu kata-kata pancingan lu. Kadang-kadang itu bisa membuat kita kepancing secara emosional. Jadi kita fokusnya bergeser. Bukan lagi tujuannya mau berbuat kebaikan, malah justru terjadinya itu malah kehancuran. Ada cerita lucu. Seringkali ada orang-orang di sekeliling kita yang berusaha untuk berbuat kebaikan, tapi karena mereka berusahanya mungkin kurang terlalu keras dan sepertinya perbuatan kebaikan mereka kurang diterima, maka akhirnya mereka berbuat kasar dengan tujuan sebetulnya mau membuat sebuah kebaikan. Lucu kan? Ironis kan? Ngerti nggak? Jadi contohnya gini, misalnya aku kasih hadiah ke Evander, ya, misalnya aku kasih hadiah jangka gitu ya. Niatnya berbuat kebaikan nih, jangka gitu, ya kan? Evander lagi rumahnya kerendam, banjir gitu kan, banjir rumahnya, enggak lah, waktu nama Yesus ini cerita doang Evan ya. Ceritanya rumahnya dia banjir gitu kan. Terus aku mengasihani dia, aku kasih dia jangka gitu. Nah, begitu aku memberikan dia jangka gitu, terus Evander bilang, bro, lu nggak tahu ya, yang jadi masalah sekarang rumah gue kebanjiran gitu. Terus kita yang marah gitu, lu kenapa sih? Udah bagus dikasihkan daripada enggak gitu loh. Ngerti nggak? Bukannya lebih bagus dikasih, ya dalam hati kan masalahnya rumah gue kebanjiran. Mungkin lu bantuin gue beliin apa ya, beliin gue perahu karet kayak gitu, beliin gue mungkin apa yang basah-basah gitu, yang bisa ganti, mungkin beliin baju kayak seperangkat baju atau sepatu gitu, aku beliinnya jangka gitu. Misalnya, contohnya gitu ya. Ini contoh yang sederhana aja gitu. Nah, ini hal yang itu kadang kita keprovok karena dari sisi emotional side-nya gitu loh. Nah, kita lihat responnya Yesus apa. Responnya Yesus, walaupun dia diprovokasi. Ini by the way suaraku jelas nggak ya? Testing? Jelas. Jelas ya? Oke. Walaupun Yesus diprovokasi. Ini kata-katanya nyolot loh guys. Lu sadar nggak sih ini kata-katanya nyolot? Nggak ada yang sadar dari tadi. Halo? Nyolot nggak? Nyolot, Ya. Mas. Nyolot. Ini kata-katanya nyolot. Ya mungkin karena dia belum kenal ya. Belum tahu. Kan nanti di bawah setelah itu dia kenal siapa orang ini kan. Ini belum kenal nih. Kata-katanya nyolot. Nggak apa-apa. Wajar aja. Tapi lihat ya. Konsistensi ketika Yesus menjawab. Dia menjawab dengan kasih. Dia menjawab dengan kasih. Dia fokus kepada kebenaran. Nah disitulah teman-teman kalian sadar bahwa memang kasihlah yang mengatasi pelanggaran. Jadi kadang
sebesar apapun lu punya pelanggaran, kita punya kesalahan, tapi ya ujung-ujungnya kasih lagi. Nggak ada yang bisa membuat kita sempurna kok. Segala sesuatu nggak ada. Disitulah wanita ini untuk pertama kalinya dalam hidup, dia ngalamin perjumpaan dengan kasih. Kenapa? Dia nggak dihakimin. Dia nggak diusir, dia nggak dikutuk jadi kodok. Kan nggak ada kan ayatnya. Setelah dia berkata-kata seperti itu, maka ada suara dari langit gitu kan. Hai, engkau tidak tahu kepada siapa engkau berhadapan, jadilah kodok gitu. Tet, langsung jadi kodok. Kan nggak kayak begitu. Ya kan? Tetapi Yesus berespon dengan kasih. Dia nggak memerintahkan malaikat bungkam mulut wanita ini atau apa. Enggak. Yesus itu sangat nggak judgmental. Tetapi Yesus itu fokus kepada truth. Itu kerennya Tuhan Yesus kita tuh kayak begitu. Bukan hanya sekedar dia bisa mengasihi, tapi dia fokusnya kepada kebenaran. Lihat jawabannya. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, maksud gini, kalau lu pernah tahu nggak sih, lu pernah dengar kata Tuhan nggak? Gitu bahasa simpelnya. Dan lu pernah dengar nggak ada kata-kata yang berkata kepada kamu, berilah aku minum, maka kamu meminta sesuatu, maka dia akan memberikanmu air yang hidup. Ini kan Yesus lagi sedang memakai analogi yang perempuan Samaria itu tahu gitu loh. Itu keren banget kan. Dia bisa menjawab dengan fokus, dengan clear, dia nggak judging, fokus kepada truth, dan dia dengan kasih. Dengan kasih itu sendiri. Ini pertama kalinya wanita ini, bayangin ya, ini at the end kan kalian udah tahu cerita ini kan, yang katanya wanita ini ada 5 orang suami dan sebagaimana. Kalian mesti bisa masuk ke dalam pola pikir kalau wanita yang tidak baik-baik ketemu pria itu kira-kira dia akan santun, halus, atau dia akan kasar gitu loh. Ini adalah wanita yang sudah dalam hal ini waktu itu sudah punya 5 suami loh. Berarti ini orang yang mungkin hatinya udah tercabik-cabik lah. Kita udah nggak tahu lah hatinya udah seperti apa. Mungkin dia udah terlalu sering, mungkin 5 suaminya itu adalah suami, tapi yang bukan suami ada berapa? Kita nggak tahu loh. Karena pada waktu itu ya kok bisa gitu kan, situasinya kayak begini gitu. Dan itu nggak enak gitu. Nah, tetapi ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa ya Yesus tetap menjawab dengan kasih gitu loh. Jadi pelajaran ketiga apa? Stay focused on the truth. Do not provoke emotionally. Bagaimana Tuhan bisa bekerja dalam diri kita kalau dikit-dikit kita emosional dan dikit-dikit kita marah-marah gitu. Ya susah kan. Dan ini kadang terjadi dalam kehidupan kita pribadi. Ya kita mesti find the balance. Kita mesti tenangkan diri kita. Karena sebetulnya situasi atau keadaan yang terjadi itu ya sebetulnya itu memang dipergunakan untuk bisa semakin mengasah kemampuan kita kan. Jadi ya things happen gitu loh. Tapi ya ini yang perlu kita lalui bersama-sama gitu loh. Ya kita belajar percaya kepada kebenaran firman. Ya belajar sama Yesus aja deh. Gitu loh. Make sense ya. Walaupun ada orang yang nyolot berkata-kata sama kamu, kadang orang ini nggak pantas ketemu Tuhan Yesus. Tetapi Yesus aja nggak mikirnya kayak begitu pada waktu itu gitu loh. Yesus nggak mikir kayak gitu. Dia sebagai pencipta, bagaimana dengan kita? Kita juga nggak boleh berpikiran seperti itu guys. Karena apalagi kita udah jelas bukan pencipta gitu loh. Udah lebih nggak boleh lagi seharusnya. Santai aja. Ya, santai gitu loh. Ya ini yang ketiga. Oke? Stay focused on the truth. Do not provoke emotionally. Seringkali hal-hal yang bagus jadi terabaikan, batal. Karena apa? Ya karena fokus kita berubah dari yang istilahnya gini, begitu ego kamu kena senggol, udah langsung berubah tuh fokusnya. Bisa ngerti nggak? Bisa ngerti nggak maksudnya? Sometimes lu mau ngomong sama gue baik-baik boleh ya, tapi begitu ego itu keluar, udah lain. Kemarin aku lupa ya, ada cuplikan video siapa ya, yang orang hebat gitu, one of the most powerful person, aku lupa presiden atau apa, ketawa-ketawa, begitu interviewernya salah ngomong dikit, langsung disikat habis sama dia. Sampai dia bilang, lu siapa gitu. Oh itu ada tuh, aku lupa tuh. Presiden atau panglima atau apa, bukan Indonesia, kayaknya luar negeri. Nah, sometimes you have to be careful ya dengan your emotional side gitu. Yesus bisa dengan kasih, ya
biar setiap orang yang pertama kali ketemu kita, doaku juga boleh ngalamin perjumpaan dengan kasih lebih dulu. Ya, oke. Silakan lanjutannya ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Yohanes 4 ayat 11 sampai 14. Ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Keren banget ya. Yang kita bisa pelajarin dari ayat ini apa, Alden? Ini ada di dalam salah satu nilai BCC. Ayo, nilai kita ada berapa? Culture kita ada berapa? Silahkan. Mau berdiskusi dulu? Oke, aku open buat yang lain. Boleh. Dulu, sementara Elden lagi mikir. Elden mau coba? Boleh untuk diskusi dulu, Pes. Oke, Joseph, bagaimana? Yang lain bagaimana? Yelike? Generosity bukan, Pes? Bukan. Aku tunggu yang Alden dan teman-teman satu gengnya dulu tuh. Jerome, Jorel. Nah ini udah dikasih lihat nih. Ada 6 culture daripada BCC. Jadi kita ujungnya akan jadi begini. Silahkan. Menurut kalian ini ngajarin apa nih? Kata perempuan itu, Tuhan, kau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana sih? Ini kan sebenarnya orangnya belum nyambung ini. Dia belum nangkep ini maksudnya Yesus. Kalau kamu baca di ayat atasnya nih. Dia belum ngerti bahwa yang Yesus ngomong itu kata kiasan. Dia lagi berpikir ini maksudnya jimat. Seperti air beneran dari pegunungan. Tahu nggak? Oke, Jason udah mau mencoba. Silakan, J. Come on, J. Aku sih dapatnya ini pas bahwa kabar keselamatan itu tidak terbatas untuk hanya beberapa orang saja, tapi semua orang itu boleh menerima. Kan kalau orang Samaria memang sangat dikucilkan, tapi tetap Tuhan malah langsung datang dengan kasih dan dengan relevan gitu loh maksudnya, Pas. Yes, kamu luar biasa ngomong dari depan sampai akhirnya nyambung semua ya. Luar biasa ini. Hebat nih Bapak ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Bapak J. Iya, tadi baru aku hampir aja mau kasih tahu kamu, kamu miss. Karena yang kamu ngomong di depan itu baru satu bagian. Akhirnya disikat juga sama dia. Iya, ternyata tuh semua relevan, Pes. Iya. Jadi memang aku mau kasih lihat kamu perspektif yang berbeda, tapi mirip ya sebetulnya ya. Kamu sadar nggak? Ini kan situasinya kan si perempuan ini kan lagi ngomongin air sebenarnya. Ini kan dari awal ngomongin orang aus kan. Ngerti nggak? Kamu harus pelajari konteksnya nih. Ini kan lagi ngomong orang yang sangat letih, capek dalam perjalanan, terus aus minta minum. Betul nggak? Terus bagaimana ceritanya dari orang aus minta minum, tiba-tiba bisa dikabarkan ada berita baik, ada Injil gitu loh. Gimana ceritanya coba? Bisa nyambungnya sampai situ gitu. Kepikiran nggak? Kepikiran nggak? Ini kan cuma bicara orang haus sebetulnya. Ya. Nah, hal yang keempat ya. Hal yang keempat yang kita pelajari adalah betul tepat sekali yang Jason bilang. Yang pertama, be relevant. Ya. Be relevant. Dan kemudian apa? You can always spread the gospel. Jadi banyak pertanyaan kemarin, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman PES. Gimana sih caranya aku bisa, kalau dalam pembicaraan pengen ngobrol, pengen memperkenalkan Kristus, pengen memperkenalkan Yesus dalam hidup aku,
ke orang lain. Gimana sih caranya? Nah, ini lo belajar nih. Ini kamu belajar dari sini. Ayat 11 sampai 14. Be relevant. Ini belajar dari sini aja. Coba kamu habis ini baca ulang, kamu mindsetnya, kamu catat apa yang aku udah note. Habis itu kamu pelajari, kamu buka lagi lebih dalam. Ayo, silahkan gitu loh. Be relevant. Be relevant itu kayak begini. Kenapa gereja-gereja zaman sekarang itu ditinggalkan di Eropa, di Amerika? Aduh, kamu lihat datanya deh, menyeramkan sekali gitu loh. Apalagi anak-anak generasi kedua, generasi ketiga gitu loh. Karena terus terang gereja udah nggak relevan lagi gitu loh. Dan kamu, ya terus terang kalau buat aku ya, kita BCC ini punya hati bagi tubuh Kristus. Artinya adalah kita mengasihi semua gereja Tuhan yang tidak sesat. Ya. Jadi semua yang bukan sesat adalah teman sama kita, satu keluarga, teman dan satu keluarga sama kita gitu ya. Walaupun beda fokus masing-masing gitu kan. Nah, tetapi sadar nggak bahwa di luar dari model gereja seperti BCC, masih banyak orang-orang yang berpikiran secara sempit gitu loh. Ya, berpikirannya masih secara modelnya masih model yang mungkin selain gue nggak ada yang benar gitu. Berapa banyak aku lihat khotbah-khotbah gitu ya. Bahkan ada beberapa kepercayaan di teman-teman sejawat kita yang sesama Kristen juga dibilang, kamu justru mesti menginjil kepada orang Kristen. Loh, kok orang Kristen diinjili gitu loh? Ngapain gitu loh? Ngerti nggak? Beberapa waktu sebelum aku ke China, aku ketemu seorang YouTuber, lalu dia tanya-tanya gitu, apa versi Allah Tritunggalmu gitu. Aku bilang, ya it doesn't really matter gitu. Kamu percaya Allah Tritunggal, aku percaya Allah Tritunggal, ya udah selesai. Yang mesti kita pikirin bersama adalah jutaan orang yang belum percaya gitu loh. Kalau diantara kita berdua udah percaya ya sudah gitu, nggak masalah kan. Nah hati-hati ya, kadang ini hal-hal yang bisa membuat terjadi perpecahan gitu loh. Nah kalau kita lihat justru relevannya itu apa? Gereja harus bersatu. Lalu kemudian apa? Tubuh Kristus saling mengasihi. Lalu kemudian apa? Kita melihat bagaimana justru kita bisa merelevansikan kebenaran firman seperti yang kita lakukan pada malam hari ini gitu loh. Dan aku nggak usah terlalu susah untuk ngajar ini karena sebenarnya ini teksnya udah dari Tuhan Yesus sendiri sih. Aku nggak ngubah-ngubah apa-apa gitu. Cuman menerjemahkan aja dengan kata yang lebih sederhana gitu loh. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih kurang relevan hari-hari ini kepada teman-teman kita? Nah, kalau buat aku, kita perlu belajar untuk relevan ya. Kenapa ada DNA? Kenapa ada femcell? Dan kalau kalian lihat, itu masih relevan juga sama hari ini. Ketika Yesus berdoa, dia nggak ngajak ke semua orang. Ada DNA-nya Yesus. Tapi juga ada femcellnya Yesus, 12 orang murid. Tapi juga ada korporatnya Yesus, 70 orang. Itu loh yang di atas itu kan ya banyak kan, dikatakan banyak di situ. Nah, Yesus membaptis banyak murid gitu loh. Tapi sama Yesus dibagi. Nah, itu adalah relevan. Kalau kamu menjadikan itu semua merupakan program, kamu kecapean. Ya, sama seperti ketika kita lagi sedang mau berpacaran. Kita bisa pacaran dan kita bisa suka-suka menghabiskan waktu kita dengan orang yang kita sukai. Tetapi ketika kamu tidak menghabiskan waktu dengan orang yang kamu sukai, kamu akan cenderungnya hitung-hitungan. Ingat, kekristenan sebagai ritual itu sudah lewat masanya. Kalau generasi kali ini kamu dikembalikan kepada ritual, maka dasar fondasi keimanan kamu akan gampang dan mudah sekali runtuh. Bagaimana kamu bisa menjawab LGBT? Bagaimana kamu bisa menjawab transgender? Bagaimana kamu bisa menjawab bahwa katanya Allah itu adalah kasih? Kenapa aku nggak boleh memilih alat kelaminku sendiri? Kamu akan kesulitan menghadapi itu semua. Bagaimana dengan orang-orang yang berkata bahwa membangun hubungan itu berumah tangga boleh kok untuk berbeda keyakinan karena semuanya itu yang penting adalah sama-sama. Bagaimana nanti ketika manusia mulai mau menikah dengan binatang misalnya. Nah, kamu akan kebingungan kalau kamu hanya baru menggunakan agama sebagai ritualitasnya kamu. Kita di tempat ini enggak. Kita fokus membangun fondasi spiritualitas. Dan ini adalah isu-isu yang sangat relevan yang seharusnya diadres oleh gereja-gereja hari-hari ini. Bukannya sibuk membuat sebuah urutan acara. Bukannya sibuk membuat sebuah sifatnya
program besar atau acara besar gitu loh. Ngerti nggak? Bukan itu, tapi ayo tanamkan spiritualitas, basic foundation. Basic foundation. Amerika dulu sampai hari ini bahkan di uangnya masih in God we trust kan. Tapi kalau kamu pergi ke sana, bener nggak in God we trust gitu loh. Aku ngelihat bagaimana dokter-dokter di Amerika justru ilfeel ketika lu bilang lu mau doa. Jadi ketika lu di Amerika, lu hati-hati. Kalau lu ketemu, makanya waktu aku ke Amerika, puji Tuhan aku waktu itu sempat ada sakit dan dimasukin oleh teman lokal kita, oleh pendeta lokal itu ke rumah sakit yang memang Christian base gitu loh. Tapi kalau kamu ke rumah sakit yang non-Christian base, even ketika kamu mau bilang kamu berdoa, kamu aja mereka akan ilfeel gitu loh. Kayak lu ngapain sih gitu loh. Mendingan kita mindfulness, itu apa? Tepok guci, teng gitu loh. Nah, Nah, justru inilah menurut aku yang perlu kita lakukan dari awal ya perjalanan kita. Kenapa harus DNA? DNA itu adalah tempat di mana kita bisa terbuka apa adanya 3-4 orang. Makanya kamu pilih siapa orang yang satu frekuensi sama kamu. Goal daripada DNA itu adalah freedom and growth. Goalnya adalah kamu sama-sama mendapatkan kebebasan, saling membebaskan satu dengan yang lain, sehingga kalian bisa bertumbuh. Percuma kalian kalau bertumbuh secara otak, tapi tidak bertumbuh secara iman, tidak ada keterbukaan, itu bohong semua. Nggak, istilahnya kayak lu mau lari dipegangin buntutnya gitu loh, nggak kemana-mana. Yang pegangin buntutnya itu ya si iblis. Kenapa? Dia tuduh kamu terus. Ya, selama ini aku percaya Daud bisa di Gua Adulam sendiri. Aku berdoa semoga kita semua bisa jadi Daud. Tapi aku juga belajar dari Yesus, dia punya DNA. Dan bagaimana kalau kita juga mengambil yang Yesus juga ajarkan gitu loh. Itulah sebabnya kenapa kita butuh itu. Karena tidak ada orang yang bisa sendiri sebetulnya. Nggak ada. Gitu loh. Kamu yang sesuaikan sendiri dengan jadwalmu. Kalau kamu masih ada tempat untuk mau berpacaran, berarti kamu masih ada tempat juga untuk ber-DNA. Pasti ada. Nggak mungkin enggak. Dan itu tergantung bagaimana kamu kok. Toh seandainya kamu nggak DNA pun juga kamu akan lakukan akan menghabiskan waktu kamu dengan hal yang lain. Betul atau enggak? Kamu akan main game, kamu akan nonton, sama aja kan? Justru kamu harus melihat bagaimana dunia mengubah sesuatu yang prioritas itu menjadi tidak prioritas. Itu yang menyeramkan loh. Ingat bahwa dari awalnya firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Kitanya majemuk, manusianya majemuk. Terus tiba-tiba sekarang manusia menciptakan handphone, menciptakan laptop, menciptakan telepon, smartphone, dan sebagainya. Lalu tiba-tiba kita menjadi makhluk individualis. Lalu kamu bilang yang lebih benar itu kamu. Are you seriously thinking about that way? Justru kita yang mesti didetox. Dari zaman dulu, Yesus kalau pada dasarnya Tuhan, kalau dari awal menciptakan kita memang tujuannya mau individualisme, mungkin nggak akan ada pasangan kali. Justru Tuhan menciptakan kita secara majemuk karena dia pun majemuk. Makanya Allah kita pun Allah Tritunggal. Aneh nggak kalau sekarang kita bilang kita bisa sendirian. Kita sendirian percaya Tuhan. Kita sendirian dapetin Tuhan. Kita sendirian dibaptis. Kita sendirian belajar kebenaran firman. Kita sendirian masuk kelas. Kita sendirian. Bisa gitu merit sendiri apa semua sendiri? Kagak bisa. DNA ini adalah ketika kamu mempersiapkan masa-masa kamu mau menikah, ya kamu masih belum menikah kan, masih belum mengarah ke sana. Maximize your singleness di dalam DNA daripada lu mikirannya ngaco-ngaco. Emang enak tiap kali ditelepon sama jemaat, pastor, tolong dong, aku lagi kacau, pikiranku lagi begini, aku lagi kacau, pikiranku lagi begitu. Emang enak begitu terus? Emang hidup nggak ada lain dan nggak ada bukan, cuma tiap hari pilihannya jatuh bangun sama dosa. Emang nggak ada hidup yang versi lain yang Tuhan mau gitu? Kerjaan kita hidup sebagai single cuma tiap hari antara jatuh bangun sama dosa doang. Enggak kali guys. Tujuan kita single untuk menjelaskan bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, yang paling maksimal buat Tuhan. Totalitas. Setelah kita sudah menyelesaikan fase ini dengan nilai terbaik, maka kita akan lulus ya. Lulusnya itu apa?
kita akan menikah gitu loh. Maksudnya ya nggak apa-apa, kecuali mereka yang memang terpanggil secara khusus untuk hidup selibat. Ya lulusnya mereka apa? Mereka tahu mereka selibat gitu loh, nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi anyway sebagian besar nggak akan ke situ, sebagian besar akan menikah gitu. Justru kamu harus maksimal di dalam kehidupan single kamu supaya apa? Mempersiapkan kamu nanti juga bisa memimpin keluarga. Dan DNA itu adalah salah satu yang paling sederhana, yang paling kecil untuk membuktikan bahwa kamu bisa nggak memimpin dirimu dan juga memimpin beberapa orang bersama-sama gitu kan. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Ya, ini adalah salah satu tingkat relevansi yang kita percaya. Kalau semuanya kamu masukkan ke dalam program, kesannya jadi kebanyakan. Tapi kalau kamu membayangkan ini adalah hubungan yang penuh dengan kasih, ini menurut aku akan sangat manageable sekali. Emang kamu hidup nggak butuh teman? Tetap aja butuh teman kan? Tetap aja butuh orang. Emang lu bisa bete ngomong sama mouse? Woi, gue lagi bete nih, gitu loh. Peluk gue dong. Mana bisa? Kayak begitu. Ya kan? Nah, ini contoh ya. Nah, ini Yesus itu sangat relevan sekali. Kita fokus kembali nih ke firman Tuhan yang di sini. Sangat relevan sekali. Ayat 11 sampai 14. Mau bagaimanapun, dia tetap pada akhirnya firman ujungnya. Itu relevannya Yesus. Aku suka. Nah, bagaimana dengan kita? Jangan diawali sepertinya rohani, ujungnya endingnya rohana. Jangan diawali sepertinya bagus, depannya ujungnya kebinasaan. Hati-hati dengan nilai-nilai. Ya, aku udah ngomong, kita sangat pegang prinsip, kita sangat pegang old fashion. Pria dan wanita hati-hati. Jangan berdua-duaan terus. Apalagi nanti ada, kita nggak tahu, kadang bukan cuma cowok yang koslet, ceweknya juga bisa koslet kok. Sama-sama gitu. Hati-hati ya. Oke, aku minta teman-teman Senjen baca lagi ayat 15 sampai 20. Siapa yang mau dapat giliran? Tadi Alden udah. Evander ya. Habis Evander Jerome. Evander 15 sampai 20. Tes 15 sampai 20. Yes. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya, ini adalah puncak daripada yang kita bicarakan malam hari ini. Habis ini aku akan selesai. This is the encounter. Yang barusan kamu baca, ya, yang barusan Evander baca, itu adalah yang kita sebut sebagai power encounter. Perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Ya. Tadi ya di atas di ayat 9 dan 10 kita belajar sedikit glimpse dari love encounter. Bagaimana Yesus membalas kata-kata yang mungkin agak kurang pas sama Tuhan, tapi dibalas dengan kasih. Itu adalah love encounter. Lalu Evander barusan baca, itu ternyata power encounter. Jadi ada yang disebut dengan perjumpaan dengan kuasa. Kita orang Kristen, ya, 2 Timotius 1 ayat 7, 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dimanapun juga. Ya. Dan kita harus sadar bahwa ini bicara selalu peperangan. EG, sebelum EG itu banyak sekali permasalahan. Kita udah pray, bahkan nggak cuma kita, aku udah langsung minta bantuan dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan ya. Aku udah telepon sama Pastor Jamesing semua. Bahkan for your information, pada waktu EG pun juga, waktu itu aku tanya, ini air kenapa bisa mati gitu ya. Lalu aku tanya, aku nggak dapat jawaban yang memuaskan tuh. Kenapa? Karena ternyata airnya itu tidak seharusnya mati gitu loh. Aku bilang, kok mati ya? Iya, tidak seharusnya mati. Ngerti ya? Kamu harus tahu bahwa ada dimensi kerohanian, ada dimensi kuasa yang berbeda.
Ketika kita mulai mendoakan orang, ada kuasa Tuhan yang bisa bergerak menyembuhkan. Itu sebabnya kenapa Alkitab itu sampai hari ini masih relevan. Kalau yang diperkatakan di firman sudah tidak ada lagi, maka tidak ada yang namanya power encounter. Nah, teman-teman butuh praktek di area ini. Ayo, ya teman-teman yang di Sencen, yang di Nantung, juga yang di Nancing, praktek. Jangan cuman, aku tahu ini gitu, kebanyakan pembelajar. Kalau pembelajar itu maunya kita hanya stay-nya di mana? Ya kita belajar doang. Lu belajar, tapi lu kagak ngalamin, kagak enak. Benar kagak enak. Mendingan belajar tapi praktek. Ya, aku kebayang nanti suatu hari, misalnya Alden lagi dicurhatin sama orang, bro, gue sakit, dalam nama Yesus, sembuh. Wah, itu kan keren banget gitu loh. Ketika nanti misalnya ada teman kamu lagi bilang, bro, gue gagal nih, gue udah gak mau hidup nih, gue udah pikir mau mati aja. Terus Jerome tiba-tiba langsung, dalam nama Yesus, kehidupan dari Sang Pencipta, tidak akan ada yang bisa mengurangi. Wah gitu dong, itu kuasa tuh kayak begitu gitu loh. Ngerti nggak? Ketika ada yang bilang begini, Evander, hidup lu bakal biasa-biasa aja dan lu bakalan nggak jadi apa-apa. Tolak dalam nama Yesus, karena Allah Bapa, dia memberikanku kuasa untuk memindahkan gunung. Wah, memang power encounter sih. Ngerti nggak? BCC pada dasarnya, menurut Peter Drucker, ya, Presiden of Peter Drucker Hong Kong, itu udah nggak possible. Udah nggak possible. Aku ketemu sama Presiden of Peter Drucker's ya Foundation di Hong Kong, dan he said it's just not possible gitu loh. Ya, tapi kalau kita jalaninnya oke-oke aja gimana? Ya itulah power encounter tuh kayak gitu. Kamu kenal Tuhan, tapi kamu tidak pernah merasakan ada kuasa seperti yang Yelika tadi sharing, seperti juga mungkin yang tadi Michael sharing, itu kuasa, men. Itu bukannya sesuatu yang murahan. Itu yang membuktikan dan memberikan kita identitas orang Kristen yang dewasa. Ketika kita mengizinkan ada kuasa Tuhan terjadi. Bayangin kalau segala sesuatu diatur sebegitu rencana, sebegitu indah, sebegitu baik. Sampai Tuhan juga disuruh keluar dari ruangan. Kasian nggak? Ngerti nggak maksudnya? Kamu planning sebuah acara, kamu planning kehidupanmu, kamu planning pekerjaanmu. Sampai tanda kutip, sepertinya kamu menyuruh Tuhan Yesus keluar dari ruangan. Supaya kamu mengambil alih secara total dalam kehidupan kamu. Lalu di mana ada kuasa Tuhan? Bisa nangkep nggak maksudnya? Selalu harus kasih ruang untuk kuasa itu terjadi. Dan yang Yelika barusan saksikan sama kita semua, yang Michael barusan kasih kesaksian sama kita semua, dan aku sangat diberkati sekali, mereka membuka ruang itu. Dan mereka merasakan betapa kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Dan itulah Tuhan yang kita kenal. Itulah Tuhan yang gak bikin aku capek-capek selama puluhan tahun melayani di China. Banyak orang mau melayani di China cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita konsisten dari 2003 sampai hari ini. Dari nothing, dari nol, dari bukan siapa-siapa. Itu membuktikan bahwa ada power encounter. Yuk sama-sama katakan bersama dengan aku. Power encounter. Lagi yuk, masih agak setengah males nih kayaknya nih. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Power encounter. Power encounter. Iya, ayo kita juga orang Kristen mau expect ada perjumpaan dengan kuasa. Ini lucu nih, kalau kita ngebahas hal-hal yang sifatnya theological, wah, tertarik. Begitu ngomong kuasa, lemes langsung. Nah, ini tanda-tanda nih. Ini tanda-tanda bahwa kita membutuhkan banyak kuasa Tuhan. Ayo, kadang kamu jangan ke-skip gitu. Justru menurut aku yang menarik itu dalam perjalanan aku bersama Tuhan adalah gini, segitu dinamikanya dan segitu tidak bisa terprediksinya cara Tuhan bekerja. Itu yang bikin keren gitu loh. Sama Tuhan nggak pernah sama. EG dari dulu sampai sekarang beda terus. Kita punya 12 modul versi panjang. Kita punya 9 modul versi pendek. Begitu EG pindah Jakarta, bubar jalan udah. Beda lagi modulnya semua. Ya, kita punya pelajaran berubah. Kita punya cara gaya berubah semua. Ya kenapa?
Ya karena kita mengizinkan kita dituntun oleh kuasa daripada Roh Kudus. Kita nggak mau diem. Ya, sesuatu yang hidup itu tidak diam. Aku ulang ya. Sesuatu yang hidup tidak diam. Bahkan tanaman aja bertambah tinggi. Sesuatu yang hidup tidak diam. Kalau kamu berharap ada pola-pola tertentu, ya, ada cara-cara tertentu, berarti kamu sedang membuat konsep peti mati dalam kepala kamu. Lu harus breakthrough hal itu. Bongkar itu habis-habisan. Jangan. Selalu siapkan ada something happen. Sesuatu yang baru terjadi. Kadang-kadang kita yang siapin peti matinya buat kita gitu loh. Itu mengerikan sekali sih. Itu sangat mengerikan sekali. Ya, I hope kita bisa belajar sesuatu malam hari ini. Power encounter. Ya, waktu Davidson sharing beberapa minggu lalu ya 4 hal itu ya sebelum EG itu I was really blessed gitu loh. Karena aku ngelihat bagaimana ada power encounter dalam kehidupan dia gitu. Aku ngelihat gitu. Ya, dan banyak gitu yang terjadi di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ayo, jangan batasin Tuhan. Jangan kamu semuanya kamu planning well and then you let God to go out from your life. Enggak, justru itu yang salah gitu. Lu harus selalu bisa siap untuk sesuatu yang terjadi. Oke, yang terakhir ya. Sebetulnya ada banyak, tapi ini akan aku bagi untuk 2 part ya. Nanti sisanya aku mungkin akan bahas di onsite hari Minggu. Nanti kalian bisa lanjutkan nonton di live streamingnya. Oke, yang terakhir. Ayat 21 sampai 24. Silakan Mr. Herom. Believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. The Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. But the time is coming and has come, when the true worshippers, when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. The woman said, I know the Messiah is coming. When He comes, He will explain everything to us. Then Jesus declared, I, the one speaking to you, I am He. Amin, amin. Thank you banget Jerome ya. Tahu nggak yang ketiga ini adalah truth encounter. Lihat ya, diawali sama Tuhan Yesus tadi love encounter di atas ayat 9-10 itu love encounter. Lalu kemudian di ayat yang ke-15 sampai 20 itu power encounter. Langsung supranatural, jelas ya. Guys, ini kalau nggak ada yang jelas tanya ya guys, jangan sampai udah iya pengen gue tanya nggak ada yang tahu lagi. Pusing juga kan. Ya, ini yang pertama tadi diawali dengan love encounter ya 9 dan 10. Yang kedua kemudian ada power encounter di 15 sampai 20. Nah, yang ketiga ayat 21 sampai 24 ini truth encounter. Baru dibukakan. Urutannya itu begini. Apakah urutan ini baku? Enggak baku sih. Tapi ini untuk kasih kamu a glimpse apa yang seharusnya terjadi ketika sedang terjadi pertemuan-pertemuan. Encounter itu selalu pasti dimulai dengan love encounter. Tapi harus juga akan ada power encounter. Tapi juga pada akhirnya yang menetapkan memindahkan basic principle itu, ya Jerome, Evander, dan Jorel, itu adalah merupakan truth encounter. Jadi kalau kamu belum ada truth encounter, itu masih ngambang. Makanya orang yang didoain di depan gereja itu cenderung datang lagi minggu depan minta didoain lagi. Kenapa? Truth encounter-nya belum kebangun. Jadi pola hidupnya masih sama. Makanya cenderung berbuat dosanya sama. Makanya minggu depan juga sama mau didoain lagi. Makanya bulan depan juga sama mau didoain lagi. Nggak kelar-kelar. Siklusnya begitu terus. Makanya butuh truth encounter. Tapi lihat, Yesus kan ngasihnya truth encounter di belakang. Power encounter dulu. Betul? Love encounter, power encounter, lalu baru yang terakhir truth encounter. Tuhan taruh fondasi. Ya. Seru hari ini? Boleh selesai? Ini
udah mau ending baru serius banget. Ya inilah yang membuat pembicaraan kita kelarnya jam 1:30, jam 2 gitu ya. Nah, inilah ya, aku ulang ya. Ada 6 hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Aku berharap kita semua punya catatan kecil paling enggak untuk nanti boleh ditelusuri. Yang pertama ayat 6 dan yang ke-7 ya. Yang terpenting adalah kita belajar untuk initiate the conversation, prepare for questions ya. Yang kedua totality ya. Totalitas, aim for totality. Terus never leave your teacher behind, gitu ya. Terus yang ketiga ayat 9 dan 10, stay focused on the truth, do not provoke emotionally, love encounter. Lalu yang keempat itu ayat 11 sampai 14, be relevant ya, spread the gospel everywhere. Lalu kemudian yang kelima power encounter, lalu yang keenam tadi adalah truth encounter. So, kita mempelajari bahwa dari firman Tuhan hari ini, kita belajar paling nggak ada 3 macam encounter. Yang pertama adalah love encounter, yang kedua itu adalah power encounter, dan yang ketiga adalah truth encounter. Dan tahu nggak encounter yang paling keren apa yang aku mau kasih tahu kalian? Katanya kalau kasih makanan harus yang terakhir yang paling bagus. Oke, semua balik ke ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, di sana kalau kamu perhatikan, dikatakan dengan begitu jelas di sana. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Tapi kalian sadar nggak? Ketika kita sedang berdiskusi dan membaca firman Tuhan ini, di mana ada pernyataan kedua bahwa Yesus semakin letih dan semakin parah dan semakin kacau? Nggak ada. Kenapa? Karena justru kekuatan kita di dalam roh mengatasi kelemahan tubuh dan daging kita. Jadi bahkan keletihan kita itu bisa hilang. Makanya tadi kita berdoa di awal kepada yang sakit gitu ya. Kita doakan, ayo semangat. Roh kita juga tetap harus menyala-nyala di dalam Tuhan. Roh kita tetap harus bertumbuh. Roh kita tetap harus berkembang. Saat ini aku mau aja kita semua doa sama-sama ya. Tuhan, aku berdoa saat ini. Setiap tekanan, setiap serangan-serangan daripada si jahat, aku berdoa, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku batalkan setiap kuasa yang bukan daripada Tuhan. Saat ini kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kuasa lain yang selain daripada kuasa Tuhan yang ada kepada anakmu, anak-anakmu, dan gerejamu di tempat ini. Aku berdoa siapapun yang hadir saat ini, mereka yang sedang sakit, Tuhan, kesembuhan boleh mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh semakin cepat pulih. Tuhan, bagi yang merasa letih, Engkau yang juga boleh gantikan Tuhan keletihan badannya menjadi juga Tuhan kekuatan yang daripada Engkau. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua boleh senantiasa kuat di dalam Tuhan. Bapa, aku juga berdoa semoga setiap daripada kebenaran, ada 6 kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari malam hari ini. Semua itu juga boleh membukakan mata kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang mempersiapkan secara totalitas, sehingga kami boleh mendapatkan paling banyak manfaat di dalam kehidupan kami. Tidak ada sedikit pun juga penundaan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kami percaya hidup kami adalah milik Tuhan. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan yang begitu indah. Engkau yang merajut masa depan kami, bahkan orang-orang yang juga kami akan temui, orang-orang berpengaruh yang juga akan Kau pertemukan dengan kami. Kau persiapkan perkataan hikmat dalam mulut kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama semua kita katakan amin. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh,
You are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya WCC Families. God bless.